Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, mahasiswa Bimbingan Konseling angkatan 2018 kelas Indralaya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Tindak Tutur Permohonan Maaf Siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Belitang. Jadi pada bab 1 yaitu berisi pendahuluan, subfokus penelitian, rumusan masalah, dan juga kegunaan penelitian. Nah, latar belakang saya mengajukan proposal ini yaitu mengetahui bahwa pada kehidupan zaman sekarang ini permasalahan yang ada di peserta didik itu sangatlah kompleks. Maka dari itu saya ingin meneliti bagaimanakah mereka mengatasi permasalahan yang terjadi, uh, apalagi yang bersumber dari dirinya sendiri, yaitu bagaimana mereka akan meminta maaf untuk membenahi perilaku yang salah. Lalu ada subfokus penelitian dan juga rumusan masalah dan juga kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu ada dua, yaitu kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis. Lalu selanjutnya ada bab 2 yaitu berisi kajian teoritis. Nah, kajian teoritis ini berisi tentang deskripsi konseptual. Nah, di dalam deskripsi konseptual itu ada pengertian maaf dan juga pengertian tindak tutur. Nah, paling pokok di sini adalah pengertian tindak tutur. Tindak tutur itu sendiri yaitu ucapan yang menyajikan fungsi komunikatif. Nah, sewaktu berkomunikasi, pemahaman mengenai konteks sebuah tuturan. Nah, konteks tersebut antara lain peserta tutur, hubungan dan jarak sosial di antara peserta tutur atau relatif di antara mereka. Lalu ada hasil penelitian yang relevan. Nah, pada hasil penelitian yang relevan ini ada dua penelitian yang menjadi acuan pokok saya, yaitu yang pertama strategi meminta maaf anak di usia sekolah prasekolah di lembaga pendidikan Dakwi Kids Semarang dan juga kajian sosiopragmatik tuturan permohonan maaf oleh penutur bahasa Arab di Mesir. Lalu di bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak tutur permohonan maaf siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Belitang. Nah, yang kedua waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Belitang pada 10 September sampai dengan 10 Desember tahun 2020. Kemudian latar penelitian. Latarnya yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Belitang yang terdiri dari berbagai suku bangsa saat terjadi kegiatan belajar mengajar banyak sekali terjadi interaksi di antara mereka. Nah, dalam kegiatan tersebut pastilah ada perselisihan ataupun kesalahpahaman di antara mereka. Nah, latar belakang budaya yang berbeda ini juga mempengaruhi bagaimana pola tindak tutur siswa dalam mengatasi hal-hal tersebut. Nah, dalam interaksi ini saya memilih satu siswa di antara mereka untuk menjadi sampel dalam penelitian saya. Berikutnya yaitu metode dan prosedur penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Model yang saya gunakan yaitu model fenomenologi, yaitu secara sederhana model ini lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studi adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individual yang berkaitan dengan fenomena tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, anekdoti, record, dan wawancara. Teknik analisis yang ada digunakan yaitu organisasi data, coding, dan analisis tahap interpretasi. Kemudian data dan sumber data. Dalam penelitian ini, data yang diambil yaitu seorang siswa SMA Negeri 1 Belitang kelas 10. Dia adalah seorang anak laki-laki dan sumber data dalam penelitian ini adalah didapat dari suatu peristiwa dan ditambah dengan adanya informan. Dengan informasi yang didapat oleh peneliti itu yaitu untuk ditujukan kepada anak tersebut. Kemudian ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik dan prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif terbagi menjadi
wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan fokus grup atau Nah, kemudian prosedur analisis data. Nah, analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Dengan apa penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Nah, Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam menganalisis atau data kualitatif dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conduction, drawing, atau verification. Nah, seperti inilah gambar dari tersebut. Kemudian berdasarkan gambar sebelumnya bahwa setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data yang ditunjukkan pada gambar seperti berikut ini. Nah, seperti ini kira-kira analisisnya. Kemudian untuk pemeriksaan keabsahan data yaitu menggunakan uji kredibilitas data triangulasi. Nah, yang pertama triangulasi sumber, di mana peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Lalu triangulasi teknik, yaitu di mana peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik berbeda. Lalu yang ketiga itu triangulasi waktu. Dalam data waktu juga berpengaruh karena misal data yang diperoleh di pagi hari sebelum aktivitas yang padat atau mendapat masalah, maka informasi yang didapat bisa lebih valid. Seperti itu. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga dapat menjadi pembelajaran saya ke depannya. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.